المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, bil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Abdus Somad, Ustadz Ismaji, dan seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin. InsyaAllah semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Malam ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin sebagaimana biasa. Marilah kita awali taklim ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan pada kita keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan keturunan yang soleh-solehah. Fatihah juga kita bacakan untuk almarhum Bapak Haji Marzuki, salah satu jamaah kita yang lama taklim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya, lapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga pada malam ini mohon bacaan Fatihah untuk Tuan Guru Hatim Salman, salah seorang ulama di Banjarmasin yang menjadi mustasyar Nahdlatul Ulama. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara, taklim kita sampai pada surah Al-Maidah ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Ahli kitab ini maksudnya orang yang mendapatkan Alkitab dari Allah, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendapatkan kitab Taurat dan kitab Injil. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab Taurat. Orang Nasrani itu umatnya Nabi Isa.
Nabi Isa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Injil. Karenanya mereka disebut dengan ahli kitab. Qul ya ahlal kitabi, wahai orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan Alkitab, maksudnya kitab Taurat dan Injil, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, lastum ala syai'in, kalian tidaklah dianggap menjadi sesuatu. Maksudnya sesuatu ini di sini tidaklah dianggap beragama hatta tuqimut Tauratah, sampai benar-benar kalian menegakkan, mengamalkan ajaran yang ada dalam kitab Taurat, wal Injil, dan ajaran yang ada di kitab Injil. Kalian baru dianggap beragama betul kalau sudah benar-benar mengamalkan seluruh yang ada dalam kitab Taurat dan yang ada dalam kitab Injil. Apa kalau sudah mengamalkan itu cukup? Belum. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan juga mau mengamalkan kitab yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, walaupun itu datang belakangan. Maksudnya kitab Al-Quran. Ayat ini kita harus pahami turun dalam konteks ketika Nabi menghadapi orang-orang Yahudi Nasrani di Madinah. Mereka menganggap, ya udah Muhammad, kalau bahasa orang kitanya, gua mah udah ngikutin Taurat aja dah. Kalau orang Yahudi atau orang Nasrani, gua mah udahlah ikut kitab Injil aja. Belum dianggap betul-betul beragama. Ya. Sebab yang namanya orang beriman itu kepada Allah harus juga mengimani kepada semua kitab yang Allah turunkan. Itu turunannya. Gak bisa iman pada Allah, tapi hanya mau iman pada kitab yang diturunkan pada nabinya saja, tapi tidak mau beriman pada yang bukan diturunkan pada siapa? Bukan nabinya. Enggak bisa. Jadi harus satu paket itu. Iman pada Allah, maka iman kepada segala yang Allah turunkan. Maksudnya ya nabinya, malaikatnya, semua yang datang dari Allah ya harus wajib diimani. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Dan sungguh akan menambah kekufuran kepada kalian atau kepada mereka apa yang telah diturunkan kepadamu, hai Nabi Muhammad. Hanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa memang banyak di antara orang Yahudi dan Nasrani yang awalnya mereka iman betul pada kitabnya, pada kitab Taurat iman betul, pada kitab Injil iman. Tapi begitu Nabi Muhammad mendapatkan kitab Al-Quran, mereka menjadi kufur. Kalau ini gue nggak percaya. Nah itu tadi. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Oleh karenanya hai Nabi Muhammad, kalau kau menemukan orang semacam itu, kamu tidak perlu putus asa. Kalau ada orang yang tidak percaya, biarin aja. Jadi ayat ini jelas pesannya. Pesan pertama, al-imanu la yatajazza. Iman itu tidak bisa dibagi-bagi. Iman kepada sebagian, tidak iman pada yang lain. Harus semua. Kalau itu semua datangnya dari Allah, kitab suci wajib diimani. Nah, bahwa kemudian yang diamalkan yang mana? Ya tentu yang paling akhir. Tapi bahwa ada kitab yang pernah diturunkan namanya Taurat, Injil, Zabur, kita wajib imani. Lagi pula, sesungguhnya prinsip-prinsip yang ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur itu sama, Pak. Semua kitab suci itu, Bapak Ibu, pasti mengajarkan ketauhidan, keesaan Allah. Itu sama itu.
Artinya kan la ilaha illallahnya sama. Kemudian semua kitab suci yang diturunkan itu pasti memerintahkan kita beriman kepada utusan-utusan Allah. Baik itu yang ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, termasuk Quran. Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur di sana diperintahkan agar misalnya orang Yahudi, Nasrani harus percaya bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Kan begitu kan? Namanya siapa? Muhammad. Ada itu. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dalam surah apa itu? As-Saff. Ceritakanlah Nabi Muhammad ketika Nabi Isa dulu pernah berkata kepada umatnya. Artinya pada masa dulu Nabi Isa berkata kepada umatnya Nabi Isa itu ya Bani Israel juga sama. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya diriku, kata Nabi Isa, adalah rasul atau utusannya Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya, yang diutus Allah dalam rangka membenarkan apa yang sudah disampaikan Nabi sebelum saya. Nah, saya membenarkan, mendukung apa yang telah disampaikan Nabi sebelum saya. Siapa aja? Yuk banyak. Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Tapi tidak hanya itu, wa mubasyiran bi rasul. Saya juga diutus untuk memberikan kabar gembira bahwa nanti akan ada seorang rasul ya'ti, yang dia datang min ba'di, sesudah saya, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Ahmad Muhammad ya sama. Ahmad Muhammad itu dari satu akar kata, sama kayak kita manggil bulan namanya Mamat. Ya, Mamat itu ya Muhammad. Ya, itu maksudnya begitu. Orang Turki bilang Mehmet. Muhammad jadi apa namanya? Mehmet. Sama. Itu hanya pelafalan karena artinya sama. Nah, saudara-saudara, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang kedua menjelaskan juga kalau Nabi tidak perlu sedih ketika misalnya mengajak orang untuk mengimani apa yang dibawa Nabi, yakni Al-Quran, lalu mereka tidak percaya, bahkan tambah kufur. Allah katakan, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Tidak perlu putus asa. Pelajarannya apa ini Pak, Bu, buat kita? Pelajaran ayat ini adalah menurut saya, pertama ya buat kita sendiri. Orang itu kalau sudah beriman kepada Allah, berimanlah secara totalitas. Percaya misalnya kalau kita dapat kebaikan itu datang dari Allah, kalau dapat keburukan datang dari Allah. Begitu. Jangan mau beriman percaya kalau yang enak-enak aja. Itu kan sama kayak tadi Bani Israel. Mau beriman kalau itu yang dibawa nabinya. Kalau kita begitu juga, lagi dapat enak. Misalnya rezeki,
ya kita bilang alhamdulillah saya dapat rezeki dari Allah. Dapat nggak enak, sakit, ya bilang juga bahwa ini datangnya hakikatnya dari Allah. Sudah, nggak usah kemudian nggak mungkin dari Allah nih. Pasti saya sakit kayak begini nih, ada orang ngirim nih lewat dukun, pasti hasut sama saya. Nah, itu termasuk udah mulai bergeser. Orang mulai suudzon, dia menganggap kalau dia sakitnya dikirim siapa namanya? Orang, dukun. Udah nggak bener ini. Itu nggak boleh. Itu contoh yang kayak begitu. Kedua, pesannya buat kita ayat ini pelajarannya, kalau kita mengajak kebaikan, lalu orang yang kita ajak kebaikan tidak mau, nggak perlu putus asa. Sama kan begitu kan? Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Yang mau alhamdulillah, yang tidak mau ya sudah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu pesannya. Ayat berikutnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang berasal dari etnis Yahudi, wannas wasabiun, dan orang-orang sabiun, ya, wan nasara, dan orang Nasrani, man amana billah, selama mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholiha, dan beramal soleh, fala khaufun alaihim, maka tidak adalah mestinya rasa khauf bagi mereka, rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan juga tidaklah perlu bagi mereka merasa bersedih hati. Saudara-saudara, banyak orang yang salah memahami ayat ini. Lalu mereka mengartikan ayat ini adalah dalil adanya at-ta'addudud diniyah, ya, pluralisme agama, yang mengatakan bahwa semua agama benar selama mereka percaya pada Tuhan dan hari akhir. Salah menafsiri, paham apa tidak? Ya. Karena mungkin yang dibaca tafsirnya bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain. Bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain. Lalu dengan ayat ini mereka bilang bahwa di surga itu nanti pemeluk Yahudi, Nasrani, Majusi, apapun lah gitu, agama apa saja, kalau perlu Hindu, Buddha, semua masuk ke dalam surga, cuman pintunya lain-lain. Ini surga pintu Yahudi, ini surga pintu Nasrani, ini surga buat orang Hindu, buat Buddha. Karena yang penting kalau mereka ditanya, kata mereka yang salah ini ya, mereka percaya Tuhan, percaya hari akhir, percaya baik buruk. Lagi pula di Quran di surah Al-Maidah tadi ayat 6 berapa tadi? 9 begitu katanya. 69. Nah, ini repot ini kalau dibilang semua agama benar. Lalu kemudian apa itu artinya? Ada ayat yang berbunyi innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak itu, yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Lalu apa artinya dalam Quran itu ada ayat yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka apa yang dilakukannya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirah, maka dia di akhirat minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Lah kalau bukan Islam merugi. Lupa, lalu ayat ini apa maksudnya? Lah begini. Coba perhatikan pelan-pelan. Innal ladzina amanu, orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang Yahudi, wan nasara wassabiin, dan nasabiin, wan nasara, ya, selama dia mau beriman kepada Allah. Maksudnya begini, orang yang memang sejak dulu sudah beriman, percaya pada Allah, dulu dia mengikuti ajarannya Nabi Musa, dulu mereka mengikuti ajarannya Nabi Isa, tapi kemudian dulu dia sabiin itu agak mirip-mirip, ada unsur Yahudinya, Nasraninya, ada unsur Islam. Lalu kemudian mereka tinggalkan itu, baru kemudian mengikuti ajaran Islam. Man amana billah wal yaumil akhir. Atau juga ayat ini nanti dalam tafsir dikatakan yukhbirullahu ta'ala an ahlil kutubi min ahlil qur'ani wat taurati wal injil. Ayat ini coba perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar kepada kita, informasi kepada kita, bahwa orang yang mengikuti Al-Quran, Taurat, Injil, bahwa sesungguhnya mereka itu keberuntungannya fi tariqin wahid. Maksudnya begini, orang yang hidup pada masa Nabi Musa ngikutin Taurat, insya Allah masuk surga pada masa itu. Paham apa tidak? Orang yang mengikuti Nabi Isa lalu mengikuti Injil pada masa Nabi Isa hidup, ya masuk surga. Selama masa Nabi Muhammad belum datang, umatnya Nabi Isa yang mengikuti Injil semua sama, masuk surga. Begitu juga umatnya Nabi Musa selama Nabi Isa belum diutus, yang mengikuti kitab Taurat yang masuk surga. Itu maksudnya. Nah, tapi kemudian ketika sudah turun kitab Al-Quran, ya mereka harus mengikuti kitab Al-Quran. Itu maknanya. Jadi jangan diartikan surga itu pintunya banyak. Satu buat orang Yahudi, satu buat orang Majusi. Nah itu repot itu nanti diartikannya. Nah, apa artinya tadi ayat innad dina indallahil Islam? Kalau dia masih bilang menafsirkannya surga itu pintunya banyak, ya luas surga itu, gak perlu rebutan, ada pintu buat orang Kuningan, ada pintu buat orang Madura, ada pintu buat orang Betawi. Nah, kalau gitu masih oke lah gitu lah ya. Itu tafsirannya dia gitu loh. Kalau masih begitu masih masuk akal. Orang Kuningan, orang Madura, orang Betawi, orang Arab selama masuk Islam, selama beramal soleh, ada pintu buat orang NU, orang Muhammadiyah, selama dia soleh akan masuk surga lewat pintu-pintu itu. Ya, itu masih kita terima lah. Paham apa tidak? Ya, karena masih satu dasarnya adalah Islam. Nah, kalau yang lain tidak. Telah banyak riwayat-riwayat selain Al-Quran yang tadi saya baca, maupun riwayat-riwayat. Ya, misalnya bagaimana Nabi Muhammad SAW saja tak bisa menolong pamannya Abu Thalib. Kan begitu kan? Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya dirimu, hai Nabi Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa orang yang kau cintai. Memang hidayah itu hakikatnya dari siapa? Allah, nggak bisa. Ya bahwa Abu Thalib baik, cuma kurang satu. Itu loh, apa namanya,
syahadat. Yang kayak begini banyak, Pak. Ya, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha yang baik hati ada nggak kira-kira? Banyak. Orang Islam yang maaf kelakuannya nggak baik ada nggak? Yang kalau ngutang nggak bayar ada. Nah, ini saudara-saudara, ini tentang perilaku, Pak. Saya belum lama dari Azerbaijan. Orang sono, ya mohon maaf, Islam 95%. Ini nggak sembahyang, Pak. Atau yang sembahyang sedikit lah. Tapi orang sono jujur-jujur. Orang sono nggak mau ganggu orang. Teman saya handphonenya ketinggalan di hotel. Kita udah jalan kira-kira hampir sejam lebih. Makan, handphone tinggalan. Handphone yang cakep itu, yang Samsung bisa diginiin. Kalau apa namanya? Flip, mungkin gitu nggak paham. Kalau handphone Cina sih, ya udahlah biarin aja lah, ikhlasin. Yang bagus, harganya berapa tuh bang? 35 juta? Masya Allah. Baru tahu tuh. Buat apa ya handphone mahal-mahal begitu? Ya, dia kaget handphonenya tinggalan. Tapi kata duta besar yang waktu itu menjamu kami makan, dia bilang begini, sebentar, kira-kira di mana ketinggalan? Diinget-inget, di hotel, lobi hotel, aman. Di kursi, jadi kan lagi kursi di lobi hotel, kursi. Kita habis itu udah ke hotel, masuk, kemudian pergi. Ditelepon lah sama resepsionis hotel. Pak, ada orang nggak yang nganterin handphone? Oh ya ada ini, yang nemu handphone dikasihin ke kita. Coba. Jadi yang duduk di situ ngelihat handphone 35 juta dikasihin ke resepsionis. Kira-kira kalau di masjid ini hilang. Misalnya lagi sholat gitu, handphonenya 35 juta di masjid, bukan di hotel. Masjid Al-Muhajirin. Kira-kira aman apa wabillahi taufik? Aman apa wabillahi taufik? Diamankan. Nah itu. Ya Allah, kadang-kadang orang sholat itu sama umroh rajin, sedekah rajin, wiridan rajin, belum tentu berbanding lurus dengan perilaku, Pak. Ada orang yang umrohnya rajin, sedekahnya banyak, nggak taunya korupsinya gede. Betul. Wah, senang berangkatin umroh. Kalau korban sapinya apa namanya? Paling gede. Nggak taunya korupsinya juga gede. Iya, repot ini. Nah, itulah ya. Ya. Bahwa ada orang baik di antara orang non-muslim, itu betul. Tapi apakah kemudian mereka kita bilang pasti masuk surga? Nggak berani saya, Pak. Yang tadi itu, yang dia katanya Islam tapi sholatnya masih jarang-jarang, saya masih berani mengatakan insya Allah dia masih masuk surga. Walaupun mungkin mampir dulu lama di neraka. Judulnya masuk surga. Kenapa? Ya karena dia masih memiliki kebaikan. Kebaikannya adalah syahadatnya itu. Ya. Tapi ada orang non-muslim. Ya, tapi tadi baik. Tapi satu, masalahnya dia baik pada manusia, cuman dia melakukan kesalahan yang fatal kepada Allah, berarti dia tidak baik pada Allah. Kenapa suruh percaya sama saya nggak mau? Kalau Muhammad ini utusan saya. Kira-kira gitu. Paham apa tidak? Nah, iya. Saya mau cerita tapi rahasia ini, jangan ngomong-ngomong ya. Dulu ada seorang Romo di Jogja, namanya Romo Mangun. Terkenal ini, seorang Romo dari Katolik. Baik sekali. Itu kalau orang susah di pinggiran Kali Code di Jogja, itu dibantu, didukung. Segala macam ya, dibantu, didukung. Kemudian
saat meninggal yang bersangkutan ini, saudara-saudara, oleh siapa namanya, orang-orang Islam pada takziah ke situ. Takziah. Istri saya termasuk yang takziah, istri saya. Nah, pada saat istri saya takziah itu karena melihat kebaikannya. Ya kan takziah sama orang non-muslim, saya mau tanya, boleh apa enggak? Itu tetangga bapak nih di Chandra ini, ada non-muslim meninggal kena musibah. Takziah enggak kira-kira? Takziah, Pak. Takziah itu nengok, itu loh, mengucapkan bela sungkawa. Ikut ke kuburan, ya boleh masih boleh, gitu loh. Cuman tahlilan di situ nggak boleh. Paham apa enggak? Iya. Nah, singkat cerita, pada saat takziah, namanya dia meninggal, ada seorang kiai yang nyeletuk begini. Nah, tapi di bagian yang Islam, yang takziah. Saudara-saudara, ini Romo Mangun ini sebenarnya Islam loh. Ah, yang benar kiai? Iya. Emang kiai tahu? Iya, dia Islam. Coba kalian lihat. Dia suka nolong orang susah. Itu ajaran Islam bukan? Iya. Dia kalimatnya, kata-katanya, perilakunya nggak pernah nyakitin orang. Itu ajaran Islam bukan? Iya. Itu Islam. Kekurangannya cuma satu. Apa itu? Belum syahadat itu doang. Nah, cuman ini kekurangannya fatal itu loh. Apa enggak? Nah, iya, cuman rahasia jangan ngomong-ngomong. Nah, itu saudara. Ayat berikutnya. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Laqad akhadna, sungguh kami telah mengambil mitsaqa bani Israil, perjanjian kepada atau perjanjian dari Bani Israel, ay mitsaqa min Bani Israel. Wa arsalna ilaihim rusula, dulu Bani Israel pernah berjanji kepada Allah akan taat, nurut, iman kepada apapun yang Allah perintahkan. Lalu kemudian wa arsalna ilaihim rusula, telah kami turunkan kepada Bani Israel rasul-rasul. Bapak Ibu, Bani Israel itu memang dapat kemuliaan Allah, salah satu di antaranya rasulnya paling banyak. Nabi paling banyak itu diutus kepada Bani Israel. Gara-gara begini, Bani Israel itu gede kepalanya. Loh, kadang-kadang dia merasa bangga karena dia adalah satu keturunan atau entitas yang merasa paling banyak rasulnya. Wah, dari zaman Nabi Ishak, Nabi Yakub, kan begitu kan? Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Musa, banyak sekali rasul. Itu yang diceritakan dalam Quran aja yang kita tahu banyak. Sampai Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, semua itu Bani Israel. Tapi kadang-kadang orang itu kalau sudah terlalu kebanyakan dapat Nabi dan Rasul, akhirnya kurang menghargai juga. Yang ngebunuh para Nabi dan Rasul itu Bani Israel juga. Nabi Zakaria itu dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Yahya yang digergaji itu. Nabi-nabi yang lain begitu juga. Bani Israel itu, kalau bahasa kita kiainya dibunuh itu Bani Israel. Ini Nabi, Pak. Nabinya susah diatur, kita bunuh aja. Loh, Nabi diatur sama dia. Itu cuma terjadi pada siapa? Bani Israel. Nah, maka di sini Allah katakan kullama ja'ahum rasulun,
Setiap kali datang kepada mereka Bani Israel rasulun, seorang rasul, bimala, dengan membawa sesuatu ajaran, la tahwa anfusuhum, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Begitu nggak sesuai, fariqan kadzabu, sebagian besar mendustakannya, wa fariqan yaqtulun, bahkan sebagian lagi mereka memerangi dan membunuh para nabi. Na'udzubillah min. Tadi yang saya bilang, kalau nggak cocok sama dia, bunuh aja nih nabinya, susah diatur. Nah, Nabi Yahya dibunuh karena ya, mengingatkan tidak boleh ada orang menikahi anaknya, nggak boleh nikahi saudara kandungnya, dibunuh. Karena bener kan? Nah itu. Nah, jadi kalau nanti ayat ini cerita memang pada Bani Israel, tapi sesungguhnya ayat ini pelajaran buat kita. Kalau ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu daerah dianugerahi banyak ulama, sekarang ini begitu, banyak kiainya, kok sampai orang di daerah tersebut tidak mengambil manfaat banyak dari keberadaan kiai tadi, berarti ini mungkin orang situ rada-rada keturunan Bani Israel. Paham apa enggak? Rada-rada keturunan Bani Israel. Oh, kiainya banyak, ulamanya banyak, bajingannya banyak. Kiai di situ, ulama di situ nggak dihargai kalau nggak cocok sama dia. Kiainya buat permainan, dibikin main permainan, lah repot ini kalau kayak begitu. Kalau orang sudah kayak begini, repot. Naudzubillah min. Ulama buat main-main. Ulama buat main-main. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi harus dipahami. Sesungguhnya kalau Al-Quran bercerita pada masa lalu, ini juga Al-Quran sedang bercerita pada masa sekarang. Atau masa yang akan datang. Artinya akan terulang. Lah, karenanya ketika diceritakan itu, Al-Quran menceritakan dalam rangka satu, supaya tidak terjadi pada kita. Kedua, kalaupun itu terjadi, jangan sampai kita termasuk yang diceritakan itu dari yang diceritakan itu dari golongan yang jelek. Nah, makanya ada satu ungkapan begini, yang namanya ulama dan nabi itu biasanya cirinya Pak, orang yang seneng itu justru orang jauh. Orang yang paling benci dan tidak butuh adalah orang dekat. Kadang-kadang coba berarti ada ustadz tinggal di komplek Chandra, yang make malah orang kompleks sono. Orang sini malah nggak make. Setidaknya nggak ngormatin. Misalnya Ustadz Ismaji di kompleks sebelah sono, dihormati ngajar. Di orang ditanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, tahu rumahnya Ustadz Ismaji? Mulai kapan Ismaji jadi ustadz? Gitu. Hebat amat dia. Imam aja dah, nggak usah dipanggil ustadz gitu. Paling tinggi udah jadi imam. Masya Allah. Nggak usah baper ustadz kalau begitu. Itu bukan barang baru, dari zaman dulu sudah sudah ada. Jadi ada itu. Jadi ada ustadz kiai di sono-sono terkenal, di kampungnya nggak begitu pakai. Gitu. Ya emang dia masyarakat situ suruh ngaji susah. Kadang-kadang macam-macam alasannya. Gue tahu kecilnya lah. Nah, gue tahu kecilnya, katanya gue suruh ngaji sama dia, lah males kata gitu. Ya, gue tahu kecilnya, gue tahu mainnya, lagian nah inilah. Nah ini kalau kayak begini, ya itu mirip seperti perilaku Bani Israel. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, ya fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun.
Setiap kali ada utusan, ada rasul yang dikirim kok nggak sesuai dengan keinginan hati mereka, maka sebagian besar mendustakan, sebagian besar bahkan membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara, wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirun minhum wallahu basirun bima ya'malun. Wahasibu, dan mereka mengira dengan apa yang mereka lakukan tadi di atas itu, alla takuna fitnatun, mereka tidak akan pernah mendapatkan fitnah, bencana, ya. Fa'amu, padahal mereka sudah membunuh nabinya. Oh, nabi yang dibunuh oleh Bani Israel paling banyak itu, Pak. Dalam satu riwayat, pernah satu hari Bani Israel itu membunuh sekitar 1000 nabi. Berarti nabi banyak waktu itu pada masa Bani Israel. Nah, yang kayak begitu mereka ya buta mata hatinya. Fa'amu wasammu, mereka buta tuli. Sudah begitu, tsumma taballahu alaihim, Allah menerima taubat mereka. Tapi kemudian mengulangi lagi perilakunya. Tsumma amu wasammu, kemudian mereka buta dan tuli lagi. Katsirum minhum, di antara kebanyakan mereka. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Hadirin, sampai di sini dulu. Kita akan bahas nanti masih perilaku orang-orang Bani Israel ya pada kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا